Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Putri dengan NIM 220802000168 kelas DSD. Hari ini saya membuat video tentang etika terhadap siswa. Tujuan dari pembuatan video ini adalah menjelaskan pentingnya etika dalam hubungan guru dan siswa. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku etis dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran calon guru terhadap tanggung jawab moralnya. Adapun manfaat yang diharapkan didapatkan dalam video pembelajaran ini adalah memberi pemahaman dasar tentang etika profesi guru, membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan mencegah terjadinya perilaku diskriminatif dan tidak etis di sekolah. Etika itu merupakan unsur yang sangat fundamental dalam profesi seorang guru dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari di lingkungan pendidikan. Seorang guru tidak hanya memiliki peran sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai figur teladan yang memberi contoh sikap dan perilaku yang baik bagi peserta didiknya. Dalam proses pembelajaran, interaksi antar guru dan siswa harus didasari tidak hanya oleh tujuan akademik, melainkan juga oleh nilai-nilai moral, etika, dan kemanusiaan yang mendukung perkembangan kepribadian siswa. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan membantahlah mereka dengan cara yang baik." Ayat ini mengajarkan bahwa penyampaian ilmu dan nasihat harus dilakukan dengan kebijakan dan pendekatan yang santun. Prinsip ini sejalan dengan tanggung jawab guru dalam membina siswa dengan cara yang penuh kesabaran, kasih sayang, dan keadilan. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan pada video pembelajaran ini. Yang pertama, pemahaman dasar etika terhadap siswa, di mana etika terhadap siswa mencakup nilai-nilai seperti saling menghormati, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti siswa, baik secara fisik maupun emosional. Guru diharapkan mampu menunjukkan empati, kepekaan sosial, dan kepedulian terhadap perasaan serta kondisi siswa. Pemikiran ini juga sejalan dengan teori care ethics yang ditemukan oleh Neil Noddings 2018. Di mana hubungan antar guru dan siswa dibangun di atas fondasi kasih sayang, kepercayaan, dan rasa tanggung jawab moral yang tinggi. Poin kedua adalah pentingnya etika dalam membangun lingkungan belajar yang positif. Pentingnya penerapan etika dalam menciptakan suasana belajar yang aman, inklusif, dan suportif. Guru mengedepankan nilai-nilai etis akan mampu menciptakan ruang kelas yang terbuka dan nyaman, sehingga siswa terdorong untuk aktif, bertanya, berpendapat, dan berekspresi tanpa rasa takut dan tertekan. Lingkungan yang sehat secara emosional akan menumbuhkan rasa dihargai dalam diri siswa, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan motivasi belajar dan presentasi akademik. Poin ketiga adalah contoh sikap etis guru. Contoh perilaku yang mencerminkan sikap etis guru dalam keseharian adalah tidak membanding-bandingkan kemampuan antar siswa. Yang kedua, menyampaikan kritik secara konstruktif dan tidak menjatuhkan. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi pribadi siswa. Dan yang terakhir, menghormati keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi siswa. Penerapan sikap ini sangat penting untuk membangun rasa percaya diri siswa, menumbuhkan penghargaan terhadap diri sendiri, serta memastikan bahwa semua siswa merasakan diperlakukan secara adil dan setara dalam proses pembelajaran. Poin keempat dalam hal ini adalah etika dalam memberi teguran. Dalam memberi teguran atau sanksi, guru menekankan bahwa hendaknya menerapkan pendekatan yang mendidik, bukan menghukum secara keras. Teguran harusnya disampaikan secara bijak dan proporsional, tanpa mengandung unsur merendahkan harga diri siswa. Guru disarankan untuk menghindari hukuman fisik
maupun verbal yang menyakitkan, dan sebaliknya menerapkan disiplin positif yang bertujuan untuk membentuk karakter dan tanggung jawab pribadi siswa. Poin kelima adalah komunikasi yang empatik dan sopan. Komunikasi juga menjadi salah satu aspek penting dalam etika profesi guru. Menggarisbawahi perlunya guru untuk berbicara dengan sopan, menggunakan bahasa yang memotivasi, serta memperhatikan nada suara dan ekspresi wajah saat berinteraksi dengan siswa. Menyapa siswa dengan ramah, mendengarkan pendapat mereka dengan sabar, dan menunjukkan perhatian secara tulus merupakan bentuk komunikasi yang empatik yang sangat berpengaruh dalam menciptakan hubungan emosional yang sehat dan harmonis antara guru dan siswa. Poin terakhir atau keenam adalah refleksi diri guru, di mana diajarkan kepada guru untuk senantiasa melakukan refleksi terhadap sikap, perilaku, dan ucapan dalam keseharian. Guru perlu bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini telah menjadi teladan yang baik bagi siswa atau justru sebaliknya. Refleksi ini sangat penting agar guru tidak terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan yang negatif yang tanpa disadari dapat menghambat perkembangan siswa secara psikologis, sosial, maupun akademik. Refleksi diri juga menjadi langkah awal dalam perbaikan keberlanjutan terhadap kualitas pengajaran dan pembentukan karakter siswa. Itu dia video etika terhadap siswa dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.